Prata. Wahyu Astaprata kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Kolo Cokro memapah Patih Kending ke dalam rumah. Patih Kending benar-benar tidak mampu menggerakkan kedua kakinya akibat pukulan maut sapuan badai yang dilontarkan Sukmo untuk memisahkan perkelahian di antara kedua orang yang mengaku eyangnya. Kolo Cokro mengangkat tubuh Patih Kending dan membaringkan tubuh lelaki itu di atas dipan kecil. Kitayu bukanlah tandingan kita, Paman. Tapi aku tidak terima. Ia mengambil bocah itu. Ia menculik cucuku. Paman tidak perlu memikirkan apa yang bukan menjadi hak milik kita. Kalau bocah kecil itu sudah jatuh ke tangan Kitayu, kita susah merebutnya. Paman melihat sendiri, ia mampu membalikan serangan saya waktu di Pegunungan Kendeng. Ku minta mengurus semuanya, Kolo Cokro. Saya akan mengaturnya, Paman. Yang penting sekarang adalah bagaimana Paman segera pulih. Pergilah kau dari sini, Kolo Cokro. Jangan sampai ada orang tahu masalah ini. Cepat, pergilah. Aku bisa mengatasi diriku sendiri. Jangan sampai istriku tahu apa yang kuhadapi. Kalau saya meninggalkan Paman dalam keadaan payah seperti ini, Paman tidak ada yang membantu. Sudah kukatakan aku bisa menghadapi masalahku sendiri. Ku minta kau segera pergi. Awasi orang-orangku. Apakah ia bisa bekerja dengan baik atau tidak? Kalau Paman Gending menginginkan demikian, baiklah. Saya akan pergi. Tapi saya mohon Paman hati-hati. Sebab akibat pukulan tenaga dalam sangat berbahaya bagi kesehatan Paman. Iya, cepatlah tinggalkan aku. Kakak. Tolong ambilkan air putih. Aku haus, Nyai. Kakak, sudah jauh malam. Mengapa Kakak berbaring di sini? Aku menunggumu di dalam kamar. Mengapa lama sekali tidak kembali, Kakak? Aku haus. Tolong ambilkan air putih. Aku akan membuatkan kopi hangat untukmu, Kakak. Aku butuh air putih, Nyai. Aku tidak butuh kopi. Aku tak butuh mangkuk. Aku ingin minum dari kendi ini saja. Aduh. Terserah padamu, Kakak. Hati-hati. Minumlah. Jangan sampai tersedak. Aduh. Nyai Patih Kending terkejut sekali ketika tangan kanan suaminya gemetaran hingga kendi itu hancur berantakan. Patih Kending sendiri terkejut jika otot-ototnya terasa lemas sekali. Bibirnya bergetar meliuk-liuk. Dia tidak berani membalas tatapan mata istrinya. Nyai Patih Kending memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kakak, apa yang terjadi, Kakak? Mengapa tanganku tak kuat, Nyai? Kita perlu seorang tabib, Kakak. Nyai, kau jangan bilang pada siapa-siapa tentang sakitku ini. Kau tidak perlu mencari tabib. Aku akan mengatasinya sendiri. Jangan begitu, Kakak. Tubuhmu lemah dan kau tidak mampu menggerakkan tanganmu. Dan kau jangan berbaring di sini, Kakak. Ayo kita ke dalam. Tolong, Nyai. Kau jangan cerewet. Masuklah. Tinggalkan aku sendiri di sini. Kau jangan pusing-pusing memikirkan aku. Tidak pusing bagaimana, Kakang? Kakang kan suamiku. Aku istrimu. Mana mungkin aku tidak boleh memikirkanmu? Pergilah. Aku ingin menikmati udara malam di sini. Masuklah. Aku tidak apa-apa. Tidak, Kakang. Kau harus ke kamar. Kau
Kau tidak boleh berbaring di sini. Aku khawatir dengan keadaanmu. Kau jangan keras kepala, Nyai. Bukan aku yang keras kepala, Kakang, tapi kau. Kau yang bandel. Ayolah ke dalam. Pergilah, Nyai. Aku ingin di sini saja. Kakang, mengapa kau tidak mau disayang? Mengapa kau tidak mau diperhatikan? Aku kan istrimu. Aduh, Nyai, jangan cerewet, Nyai. Aku ingin kau pergi. Aku ingin sendiri di sini. Aku ingin semadi. Aduh, pergi. Baiklah. Aduh. Kalau kamu tidak mau diurus, ya sudah. Kalau ada apa-apa, aku tidak mau tahu. Bagaimana dengan tugas-tugasmu, Kolocokro? Saya Kanjeng Pangeran. Tugas-tugas saya dapat berjalan dengan mulus. Saya telah mempunyai banyak anak buah di kota Raja Mataram. Saya juga telah melihat sejauh mana jejak-jejak Paman Gending dengan baik. Ada berapa banyak anak buahmu, Kolocokro? Di kota Raja saya telah membina 200 pemuda pilihan dan orang-orang pintar, Kanjeng Pangeran. Bagus. Kau benar-benar mengendalikannya. Benar, Kanjeng Pangeran. Semua saya tangani sendiri. Tapi mengapa kamu tidak bisa menghalangi Kiwari? Kau pasti sudah mendengar bahwa pesanggerahan Kerapiak telah jadi. Ia sepertinya tanpa gangguan dalam membangun pesanggerahan di sana. Itu satu-satunya tugas saya yang gagal, Kanjeng Pangeran. Tapi apa? Kau telah berhasil merebut istrinya begitu? Itu rahasia pribadi, Kanjeng Pangeran. Kolocokro. Saya Kanjeng Pangeran. Ku minta kau datang ke rumah Paman Gending. Sudah lama ia tak kesini. Dan tolong, suruh dia kemari. Ia tak memberi kabar bagaimana tugas dan rencananya semula. Apakah sudah berjalan atau belum? Kanjeng Pangeran, Paman Gending pada saat ini berbaring sakit. Pangeran Puger terkejut sekali ketika mendengar keterangan Kolocokro. Dia tidak banyak komentar. Pada hari itu juga, dia mengajak Kolocokro menjenguk Patih Gending yang sakit akibat pukulan sapuan badai yang ditangkis Kitayu dan menghempasnya. Pangeran Puger prihatin sekali atas kejadian itu. Kakang, Kanjeng Pangeran kesini. Ada apa, Nyai? Kanjeng Pangeran kemari, Kakang. Apakah kau beritahu dia, Nyai? Tidak. Kau kan tahu sendiri, siang malam aku ada di dekatmu. Siapa kurang ajar memberitahu keadaanku, Bagaimana, Kakang? Apa aku suruh masuk? Ya, suruhlah. Tapi tolong, kau selimuti dulu aku. Baik, Kakang. Mengapa kau tak memberitahu padaku jika kau sakit, Paman Gending? Ampunkan hamba. Hamba belum sempat memberi kabar, Kanjeng Pangeran. Mengapa bisa seperti ini, Paman Gending? Mungkin hamba terlalu capek setelah pulang dari Kendeng. Hamba kelelahan, Kanjeng Pangeran. Iya. Kau memang perlu istirahat, Paman. Tapi bagaimana dengan rencana-rencana kita, Paman? Masalah itu jangan dipusingkan, Kanjeng Pangeran. Hamba telah melaksanakan rencana dengan baik. Anak buah hamba sudah ada yang sampai di Ungaran. Jangan khawatir. Tapi bagaimana dengan kesehatan Paman sendiri? Orang seperti hamba ini tidak perlu dicemaskan. Hamba jika sakit paling sebentar, Kanjeng Pangeran. Paman Gending kelihatan pucat sekali. Iya, namanya saja sakit, Kanjeng Pangeran. Tapi hamba sudah berusaha agar bisa mengatasi penyakit hamba ini. Hamba hanya kelelahan, perlu sedikit istirahat. Aku ingin lihat cucumu, Paman. Di mana dia? Aku ingin sekali bicara dengan anak kecil itu. Ampun, Kanjeng Pangeran. Haji Sukmo telah diculik orang. Apa? Sukmo diculik orang? Demikianlah yang terjadi, Kanjeng Pangeran. Karena cucu hamba diculik orang, maka hamba menjadi sedih, bahkan kelewat sedih. Sebab bagaimanapun juga hamba banyak berharap kepadanya. Apakah Paman tahu siapa yang menculik Sukmo? Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba kurang paham siapa sebetulnya yang menculik cucu hamba. Jangan-jangan orang Mangkubumi, Paman.
Hamba juga tidak tahu persis. Bisa ya, bisa juga tidak. Tapi menurut dugaanku, jelas yang berbuat adalah orang-orang Mataram. Aku tidak terima kalau begini jadinya. Kanjeng Pangeran jangan tergesa-gesa menuduh. Bisa jadi Kanjeng Pangeran kena getahnya. Jangan tergesa-gesa Kanjeng Pangeran, jangan. Tidak Paman Gending. Aku yakin bahwa cucumu dibawa orang Mataram yang berpihak pada Dimas Jolang. Siapa yang mampu menghadapi cucumu, Paman Gending? Aji Sukmo adalah bocah sakti yang bisa menghadapi tantangan. Kalau saja kita membinanya dengan baik, maka ia akan menjadi pendekar pilih tanding, Paman. Pasti perbuatan Pak Le Mangkubumi. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Mengenai hal ini, hamba kurang tahu persis. Yang hamba ketahui hanyalah cucu hamba telah diculiknya, hingga hamba menjadi sedih sekali. Ia selalu mencampuri urusanku di sini. Kita memang pantas membuat perhitungan. Ya, aku tak sudi lagi datang ke Mataram, Paman. Kanjeng Pangeran, jangan dicampur adukan masalah ini dengan masalah kekeluargaan. Biarlah hamba sendiri yang menanggung masalah ini. Kanjeng Pangeran tidak perlu khawatir. Hamba masih bisa mencari pengganti cucu hamba. Tapi cucu Paman amat berarti. Aneh, mengapa bisa diculik begitu saja dari tanganmu? Hamba juga kurang mengerti, Kanjeng Pangeran. Tapi biarlah, semuanya telah terjadi, Kanjeng Pangeran. Kita tak bisa menyesalinya. Kalau Paman terus-terus berbaring begini, siapa yang mengurusnya? Apakah Paman merelakan Aji Sukmo begitu saja? Mau apa lagi, Kanjeng Pangeran? Yang penting Kanjeng Pangeran jangan mencemaskannya. Tentang tugas-tugas hamba yang masih banyak, saat ini hamba mempercayakan pada Adipati Panjer. Ia juga hamba percaya untuk mengatur segalanya. Paman Panjer mengurus rencana kita? Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Ia seorang yang cerdik. Kanjeng Pangeran percaya pada hamba. Patih Gending hanya tersenyum ketika Pangeran Puger nampak meledak-ledak dan marah akibat Aji Sukmo diculik orang yang tak dikenal. Dia beranggapan bahwa orang-orang Mataram yang melakukan semua itu. Pangeran Puger mengeraskan rahangnya hingga terdengar gemeretak. Aku percaya, Paman, bahwa orang-orang Pak Le Mangkubumi dikerahkan untuk menghalang-halangi kemajuanku. Aku tak suka dengan tindakan seperti itu. Kalau mereka sudah berani menculik anggota keluarga Paman, maka sama halnya ia menginjak-injak harga diriku, Paman. Hamba akan terus berupaya sebaik-baiknya. Tentang Adipati Panjer, tolong agar Kanjeng Pangeran sendiri yang menghubunginya. Sekalipun hamba telah memberikan petunjuk-petunjuk agar ia melaksanakan tugas hamba, akan tetapi jauh lebih mantap lagi jika Kanjeng Pangeran sendiri yang menunjuknya. Baiklah, Paman. Usulmu manis sekali. Usulmu tepat sekali. Aku akan menunjuk Paman Panjer agar bisa berjalan lebih yakin. Ia seorang abdi yang setia selama hamba memegang Demak. Ia cerdik dan bisa dipercaya. Baiklah, Paman. Kau istirahat dulu. Aku akan memanggil Paman Panjer agar datang di istana. Siapa yang kau maksud dengan cucumu, Kakak? Tenanglah, Nyai. Kau tidak perlu tahu. Cucu yang mana? Siapa yang diculik orang? Aji Sukmo. Apa, Kakang? Aji Sukmo diculik orang? Iya. Kau bilang ia kembali ke orang tuanya. Kok ini bagaimana, Kakang? Iya, anak kecil itu diculik orang, Nyai. Entahlah, aku tidak tahu siapa yang membawa pergi bocah kecil itu. Tapi ku minta kau tidak perlu pusing. Tapi berita ini membuat Kanjeng Pangeran nampak marah sekali. Ia ingin melecehkan Kanjeng Sultan.
Ini tidak benar lagi, Kakang. Itu urusan keluarga Mataram, kau tidak perlu tahu. Biarkan mereka ribut. Yang penting kita tetap ada di atas, Nyai. Siapa tahu, memang orang-orang Mangkubumi yang menculik Sukmo. Sebab Sukmo memiliki kelebihan yang luar biasa. Jika dididik dengan baik, maka bocah itu akan menjadi pendekar ulung. Nah, karena Mangkubumi saja semula tidak menyukai kancing Pangeran Puger, maka setiap kali melangkah selalu saja dihalangi. Membangun Demak kan tidak gampang, Nyai. Nyatanya selama kau pegang, Demak aman tentram, dan kau dicintai rakyatmu. Oh, kalau hal itu jelas, Nyai. Seperti tidak tahu siapa suamimu ini. Kakang, kalau kau tidak menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, bisa terjadi perselisihan lagi. Ya, di antara Kanjeng Prabu dan Kanjeng Pangeran Puger. Perselisihan sudah wajar terjadi di antara manusia, Nyai. Kau dan aku juga sering berselisih paham, benar kan? Tapi aku tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi, Kakang. Siapa yang menumpahkan darah? Tak ada yang menumpahkan darah, Nyai. Tidak ada. Tapi dengan kesalahpahaman seperti yang baru saja terjadi, akan menimbulkan perselisihan di antara keluarga Paduka Raja. Kanjeng Prabu kupikir cukup bijaksana. Kau seakan-akan ingin agar mereka tidak sahati. Hei. Jangan sembarangan menuduh suamimu, Nyai. Aku bekerja keras bukan untuk diriku sendiri. Aku membanting otak dan tulang juga bukan untukku sendiri, tapi untuk kita semua, untukmu, untuk anak-anak, dan untuk seluruh Kabula di wilayah Demak Bintoro. Tapi jangan sampai mereka saling menumpahkan darah di antara saudara, Kakak. Alah, sudahlah, Nyai. Kau tidak perlu pusing-pusing memikirkan masalah laki-laki. Pikirkanlah yang menjadi tugas dan kewajibanmu. Kau tidak perlu sibuk dengan urusan suamimu. Cukup kau ada di belakangku saja. Tidak usah komentar lah. Aku sebagai istrimu, sebagai pendamping hidupmu, ya tentu saja tidak ingin kau terjerumus pada lubang-lubang curam, Kakang. Selama ini kedudukanmu sudah enak. Kau telah mapan sebagai orang pertama di Demak. Hah? Orang pertama? Iya. Sekalipun Kanjeng Pangeran Puger menjadi bupati di sini, tapi kulihat kaulah yang ada di atasnya, Kakang. Sekalipun kau menjadi pepati, tapi kaulah yang banyak memikirkan Demak, bukan dia. Paman Tondo Negoro juga tidak bisa apa-apa. Kalau sudah tahu posisi suamimu, maka kau tidak perlu cemas dengan apa yang telah menjadi kebijaksanaanku, Nyai. Mereka hanyalah sebagai alat saja. Mereka tidak akan pernah tahu bagaimana menghadapi dan mengatur orang-orang Demak. Jika mereka ingin tahu bagaimana cita rasa Demak, maka yang harus ditanya adalah Gending. Patih Gending memandang istrinya dengan mata berkaca-kaca karena terlalu banyak tertawa. Sebaliknya, Nyai Gending menangkap kelicinan suaminya. Tapi ia tidak berani berbuat apa-apa terhadap kemauan dan rencana suaminya. Sementara itu di Istana Kadipaten Demak Bintoro, Pangeran Puger telah memanggil Adipati Panjer menghadap. Adipati Panjer adalah orang kepercayaan Patih Gending yang selama ini diberi tugas mengawasi pendidikan para prajurit baru. Untuk menjadi kuat, kita memang butuh bala tentara yang banyak. Bala tentara yang kompak dan menyatu dalam satu kepaduan. Jika kita tak ingin dilecehkan orang lain, maka kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Paman Panjer. Hamba Kanjeng Pangeran. Kau tahu mengapa aku memanggilmu kemari? Hamba hanya tahu bahwa Kanjeng Pangeran mengutus hamba segera menghadap. Kau sendiri tahu bahwa Paman Gending sedang sakit. Untuk itu kuberikan wewenang dan kepercayaan kepadamu, supaya mengatur barisan tentara Demak Bintoro. Dan kumohon prajurit-prajurit pilihan kau kumpulkan. Jangan sampai ada yang tercecer. Hamba Kanjeng Pangeran.
Kali ini hamba sudah mengatur pemuda-pemuda pilihan yang ada di wilayah utara Pegunungan Kendeng. Mereka telah terlatih dan mereka terampil sekali dalam menggunakan senjata. Bagus kalau begitu. Artinya kau telah mengetahui apa yang kau lakukan. Semua pekerjaan di lapangan sepenuhnya telah kupercayakan kepada Paman Gending dan kepadamu. Sekarang, kau berhak memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan mana yang terbaik bagi anak buahmu. Hamba, Kanjeng Pangeran. Terimalah, ini untukmu. Terima kasih, Kanjeng Pangeran. Dan gunakan sebaik-baiknya. Hamba, Kanjeng Pangeran. Jika kau melakukan segala sesuatu dengan baik, maka aku pun akan memberikan yang terbaik untukmu. Terima kasih, Kanjeng Pangeran. Dan sekarang pergilah. Lakukan tugasmu sebaik-baiknya. Adipati Panjer menghaturkan sembah sampai dahinya menyentuh lantai paseban. Kemudian pergi dari hadapan Pangeran Puger dengan berjalan merangkak mundur. Pangeran Puger tersenyum senang karena telah memiliki kekuatan yang cukup besar bagi rencananya. Sementara itu, di Istana Mataram diadakan Paseban Agung. Seluruh pamong praja dan sesepuh istana telah hadir. Hanya Pangeran Puger yang tidak ada di sana. Salam Kanjeng Sultan. Salam ya Kanjeng Prabu. Salam dan hormat kami. Salam dan hormat kalian kuterima. Duduklah yang enak. Saya tak melihat Kang Mas Puger di sini. Itulah Kang Masmu. Tak tahu aturan. Tapi tak perlu khawatir. Acara berjalan seperti semula. Terima kasih Pak Lik Mangkubumi. Terima kasih Eyang Mondoroko. Pada paseban ini, saya lihat ada jabatan-jabatan yang kosong dalam tatanan pemerintahan Mataram. Untuk itu, pada kali ini, saya tunjuk Dimas Tembaga sebagai Pangeran Adipati Puger. Sedangkan Dimas Kedawung supaya menduduki jabatan Pangeran Demang Tan Ponangkil. Seperti kita ketahui semua, bahwa Kang Mas Puger sepuh, yaitu Kang Mas Kentol Kajuron, telah mendapat kedudukan di Demak Bintoro. Kekuasaannya cukup luas, bahkan wilayah Mataram Utara telah menjadi miliknya. Dimas Tembaga sebagai Pangeran Puger tentu saja memiliki tugas yang cukup berat, yaitu membantu Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi mengatur rumah tangga istana. Demikian juga dengan Dimas Kedawung sebagai Pangeran Demang Tan Ponangkil mendapat tugas yang cukup berat, mengatur seluruh abdi dalam yang ada di Mataram ini, membantu Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi. Saya harap kalian tidak menyia-nyiakan tugas ini. Saya Kang Mas. Saya Kang Mas. Saya akan berusaha sebaik-baiknya membantu Eyang dan Pak Lik. Saya juga akan bekerja keras sesuai dengan tugas dan kewajiban saya. Kau Tembaga, jangan sampai seperti Kang Masmu Puger Kajuron yang selalu tidak puas dan tidak menerima keberadaannya. Menjadi Pangeran Puger di sini memiliki tugas dan kewajiban yang cukup berat. Dibutuhkan keuletan, kesabaran, ketekunan, dan ketaatan mengikuti tatanan aturan rumah tangga yang ada di Mataram ini. Jangan seenaknya. Jika ada Paseban Agung, harus selalu datang dan memberikan laporan selengkapnya dari tugas yang telah dibebankan kepadamu. Saya, Eyang. Demikian juga denganmu, Kedawung. Saya, Eyang. Jangan merasa besar, jangan merasa pandai, jangan merasa paling kuat. Disinilah nantinya kalian akan tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah bagaimana ia tahu keberadaan dirinya, tahu apa yang harus diucapkan
dan tahu apa yang mesti dilakukan jika menghadapi persoalan. Camkanlah hal itu sebaik-baiknya, agar kalian tidak lupa diri. Iya. Jangan hanya bilang ya Kedawung, Tembaga. Aku tidak suka terulang lagi perbuatan Puger Kajuron yang tak tahu diri. Semula ia bilang iya, bilang inggih, tapi ora kepanggih. Lebih baik kalian berjanji dalam hati, tetapi melakukan segala sesuatu dengan beres, bersih, rapi, dan benar. Perlu diketahui dalam Paseban Agung ini, semuanya saya mohon mendengarkan baik-baik. Saya telah melakukan perjalanan keliling di wilayah Mataram. Saya menemukan hal-hal yang kurang beres yang dilakukan Puger Kajuron yang sekarang menjadi bupati di Demak. Ia telah melatih pemuda-pemuda menjadi prajurit dari Demak sampai di utara Pegunungan Kendeng. Ia juga sudah sampai di daerah Ungaran. Untuk itu saya mohon semuanya untuk waspada. Bersiaplah dan tetap isi kantung-kantung pertahanan Mataram sesuai dengan surat perintah pemerintah Mataram beberapa waktu yang lalu. Ya, Kanjeng Pangeran, kami telah siap. Menjadi seorang pemimpin memang serba salah. Mau bertindak tegas, dikira sewenang-wenang. Mau bertindak lemah lembut, dikira tidak becus memimpin. Inilah yang saya hadapi saat ini. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah di antara saudara. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapi kekerasan seseorang dengan kesabaran dan kelembutan. Apa yang dilakukan Kang Mas Puger Kajuron merupakan pelanggaran. Ia telah balelo pada pemerintah. Sudah berapa kali ia tidak menghadiri acara Paseban Agung. Biarkan saja. Untuk acara pelantikan Adimas berdua ini, ia pun telah mendapat undangan. Tetapi sayang, ia selalu meremehkan pemerintah. Kang Mas Puger Kajuron selalu memandang saya, tak mau memandang keberadaan Mataram yang sebenarnya. Tapi saya minta, kalian tidak perlu cemas dan khawatir. Sebesar-besarnya Kang Mas Puger Kajuron, sekuat-kuatnya Demak Bintoro, masih kuat Mataram. Nah, untuk itulah kita tidak perlu minder. Sekali lagi, jangan sampai terjadi pertumpahan darah jika tidak terpaksa. Semua tidak boleh menyerang Kang Mas Puger Kajuron sebelum ia melangkah lebih dulu. Semua yang hadir di Paseban Agung dicekam keheningan. Tak seorang pun yang berani mengeluarkan sepatah kata. Bahkan bernapas pun terasa tertahan. Yang terdengar hanyalah kata-kata Sang Prabu yang bergaung memenuhi ruang Paseban. Bagaikan Sang Batara Chandra, Sang Prabu memandang seluruh bawahannya. Di sana tergantung kelembutan dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala persoalan. Sang Prabu bangkit dari singgasana sambil mengangkat dagunya lebih tajam memandang hadirin. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini pada episode keempat yang akan datang dengan judul Geger Demak Bintoro. Sampai jumpa.